Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel belajar Tino Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8 tentang lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan, pembelajaran ketiga untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Pada pembelajaran ketiga di subtema 2 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu materi IPS KD 3.3 tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, materi Bahasa Indonesia KD 3.8 tentang menemukan informasi dengan membaca cepat, dan materi PPKN KD 3.8 tentang sikap toleransi. Anak-anak, pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Ada usaha ekonomi yang memanfaatkan alam seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Berbagai jenis usaha dapat dikelola sendiri atau berkelompok. Apa saja jenis usaha yang dikelola sendiri? Anak-anak, coba amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula kegiatan ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. Yang pertama, usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga, usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Yang keempat, industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Selanjutnya kita akan belajar menemukan informasi dengan membaca cepat. Menemukan informasi sebuah bacaan dapat dilakukan dengan membaca cepat. Caranya dengan membaca secara keseluruhan tanpa bersuara. Tujuan membaca cepat adalah untuk menemukan informasi penting tanpa memakan waktu yang lama. Setelah membaca dan memahami isi bacaan, diharapkan mampu menjawab pertanyaan sesuai bacaan. Usaha masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya. Sebagai contoh di Bali, keindahan alam dan keunikan budaya di Pulau Bali menjadikan industri pariwisata berkembang pesat. Akibatnya, banyak jenis usaha jasa di Bali. Tahukah kamu keunikan budaya di Bali? Desa unik di Bali. Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Banyak hal yang membuat Bali menarik untuk dikunjungi wisatawan. Salah satu daya tarik Bali adalah adanya beberapa desa unik. Desa apa sajakah itu? Apa keunikannya? Bacalah penjelasan berikut ini. Desa yang pertama yaitu Desa Tenganan. Desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah timur Pulau Bali. Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali. Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali Aga atau desa asli suku Bali. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Desa unik di Bali selanjutnya yaitu Desa Trunyan. Desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang meninggal akan dibakar atau yang disebut ngaben. Namun, di Desa Trunyan, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah mepasah.
Desa unik di Bali selanjutnya yaitu Desa Panglipuran. Desa Panglipuran terletak di Kabupaten Bangli, lebih kurang 45 km dari kota Denpasar. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat Desa Panglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat Desa Panglipuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan udalan, serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Nah, begitu banyak keragaman budaya di daerah kita. Oleh karena itu, kita harus membiasakan sikap toleransi. Toleransi dapat diartikan sikap menahan diri, berhati lapang, dan selalu memberi orang lain kesempatan untuk berpendapat. Berikut sikap toleransi atas keragaman jenis budaya di lingkungan sekitar. Yang pertama, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Yang kedua, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga, mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang keempat, mempelajari dan menguasai seni budaya Indonesia sesuai kesenangannya. Oke anak-anak, itulah pembelajaran ketiga di subtema 2 tema 8. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.